Ya, itu adalah keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas pemberhentian dari pelatih Sintayong. Dan pemirsa, kami masih tersambung bersama dengan pengamat sepak bola. Bungkus, kita kembali melanjutkan perbincangan. Kita menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erick Thohir yang membocorkan bahwa pelatihnya dari Eropa, bahkan Belanda. Ya, bahkan sudah ada bocoran dari Belanda. Nah, apakah ini digadang-gadang mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert? Atau seperti apa Anda melihat karakter dari pelatih Eropa sih nantinya? Iya, nama-nama dari Belanda itu memang sudah beredar sejak 2-3 pekan yang lalu ya. Ada Patrick Kluivert, bahkan ada Van Gaal, juga ada bahkan Erik ten Hag yang baru diberhentikan oleh MU. Cukup banyak memang ya. Dan saya pikir wajar secara kultur pelatih dari Belanda mendapatkan kesempatan lebih besar, karena sebagian besar pemain kita kan bermain di Liga Belanda ya. Pemain-pemain yang sekarang bermain di tim nasional itu banyak yang bermain di Belanda. Ada Tom Haye, ada Miss Hilher, ada banyak nama lagi yang main di Liga Belanda. Tentu pelatih dari Belanda akan lebih cepat beradaptasi dibanding pelatih yang kulturnya berbeda ya. Soal kultur ini juga penting ya, karena tidak semua pelatih, meskipun pelatih hebat, ketika dia menangani tim yang berbeda kultur, itu dengan mudah bisa beradaptasi. Kita sudah melihat contohnya Roberto Mancini ya, pelatih hebat dari Italia, yang juga kesulitan membangun sepak bola Arab Saudi. Nah, dengan adanya kesamaan kultur tentu memudahkan, kalau itu benar Clifford ya, untuk lebih mudah beradaptasi dengan tim nasional Indonesia. Tapi sekali lagi seperti yang saya tegaskan tadi, kesamaan latar belakang bukan satu-satunya alasan yang membuat seorang pelatih bisa sukses. Sama sekali bukan. Dan ini akan menjadi tantangan besar tentunya bagi pelatih baru nanti untuk membuktikan bahwa kesamaan latar belakang yang dia punya itu membawa manfaat dalam tugasnya menangani timnas Indonesia. Baik, Bungkus, jadi apa yang perlu dikejar dengan keterbatasan waktu yang singkat untuk bisa menghadapi kualifikasi Piala Dunia bulan Maret ini? Iya, yang pertama saya berharap pelatih baru nanti banyak berkomunikasi dengan jajaran pelatih yang saat ini sudah menangani tim nasional ya. Kan dari jajaran pelatih yang sekarang ini kan cukup banyak yang punya pengalaman bersinggungan dengan Sintayong selama 4 tahunan ya. Ada Coach Nova dan pelatih-pelatih yang lain, termasuk Coach Indra Safri. Harus banyak berkomunikasi dengan Coach Indra Safri untuk memudahkan dia memahami tim nasional Indonesia, memahami sepak bola Indonesia, memahami sepak bola Asia secara keseluruhan. Karena yang akan dihadapi nanti kan bukan soal bagaimana menangani timnas Indonesia, tapi juga bersaing dengan tim-tim lain dari benua Asia, Bahrain, Australia. Nah, ini bagi dia penting untuk paham sepak bola Asia secara keseluruhan, sehingga nantinya dia bisa memetakan dengan jelas apa yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk membuat tim ini mampu tetap bersaing, bahkan lebih mampu bersaing, dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita berbeda pendapat tentang pemecatan Sintayong, tapi jangan sampai kita tidak memiliki kesamaan tekad yang sama untuk mendukung tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Perbedaan pendapat tentang Sintayong ini akan tetap menjadi polemik yang mungkin akan cukup lama berlangsung dalam sepak bola Indonesia. Tapi tekad kita dalam memberi dukungan, mendoakan timnas lolos ke Piala Dunia itu jangan sampai berbeda, jangan sampai berkurang. Kita tetap fokus mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Baik, Bungkus, ini walaupun belum disebutkan secara gamblang ya oleh Erick Thohir siapa sosok pelatih pengganti, namun kalau dari para pengamat dengan kandidat kuatnya ini kira-kira siapa nih, Bungkus? Iya, saya sudah menyebut 3 nama tadi ya. Ada Kluivert, ada Van Gaal, juga ada Erik ten Hag ya. Sebetulnya di Indonesia juga ada pelatih Belanda yang lain ya. Ada pelatih yang sekarang menangani Dewa United, Rekering, ada pelatih yang menangani Borneo, ada Vistra. Jadi sebetulnya tidak mustahil juga pelatihnya itu dari pelatih lokal, dari pelatih Belanda yang sekarang sudah ada di Indonesia menangani tim lokal. Karena itu juga akan jauh lebih membantu kalau dia sudah paham sepak bola Indonesia. Tapi bagi saya, terlepas dari siapapun pelatihnya, saya pikir yang terpenting adalah timnya sendiri, timnas Indonesia sendiri harus melupakan persoalan ini ya. Pemain harus tetap fokus terhadap perjuangan menuju Piala Dunia. Jangan pemain-pemain kita terganggu oleh isu pemberhentian pelatih mereka, dan tetap fokus memberikan yang terbaik untuk timnasnya itu sendiri. Jadi urusan pergantian pelatih itu urusan manajemen ya, urusan federasi. Pemain tetap fokus ke Piala Dunia. Supporter juga saya berharap bisa tetap fokus
mari kita mari kita singkirkan sementara ketidaksepakatan kita soal pergantian ini dan kita tetap fokus membantu mendukung tim nasional ke Piala Dunia. Iya, pergantian sebentar lagi akan terjadi dan mari kita fokus. Tapi kalau ada melihat sejauh ini seperti apa sih juga nantinya harus memanage psikologi para pemain dalam hal ini, Bungkus? Ya, ini tantangan tentu bagi setiap pelatih ya. Pelatih baru dimanapun pasti akan menghadapi situasi seperti ini. Pelatih baru juga pasti akan menyadari bahwa sebagian pemain mungkin memiliki hubungan emosional yang baik dengan pelatih sebelumnya. Dan itu tugas pelatih untuk membangun hubungan yang baru dengan pemain-pemain yang dia tangani sekarang. Dan itu semua pelatih saya pikir memahami itu. Karena salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh pelatih kan psikologi psikologi dengan komunikasi. Bagaimana dia membangun komunikasi yang baik dengan pemain supaya hubungannya dengan baik terlepas dari bagaimanapun cara dia masuk ke dalam tim. Tidak semua pelatih masuk ke dalam tim dengan cara yang smooth ya. Ada pelatih yang masuk ke dalam tim dengan cara yang mungkin tidak terlalu smooth. Nah, ini yang sekarang harus dihadapi oleh pelatih kita. Karena mungkin bagi sebagian supporter Indonesia, termasuk bagi sebagian pemain Indonesia, pemberhentian Sintayong itu terasa berat untuk diterima. Nah, tinggal bagaimana pelatih mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menempatkan diri dengan baik sehingga akhirnya bisa mendapatkan bisa diterima dengan baik oleh pemain maupun supporter timnas Indonesia. Baik, Bungkus dan juga pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai tantangan timnas Indonesia ke depan usai diberhentikannya pelatih Sintayong. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa, tetap di Breaking News Metro TV. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2 karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi kayak video analis macam-macam lah itu. Kontraknya 2+2. Kalau mengenai harganya itu dari bulan sebelumnya lebih mahal atau siapa? Itu rahasia. Klunya Pak, mantan pelatih mana Pak? Klunya Pak. Kenapa? Dari negara mana klunya Pak? Benuanya Eropa. Negaranya Belanda. Bekas pemain, mantan pemain. Apa? Rekornya bagus. Pernah melatih di mana aja Pak? Pernah mati MU Pak? Ya mungkin pernah melatih itu kan masih nganggur tuh Pak. Berarti kalau asisten pelatihnya 23 berarti dipastikan asisten pelatih timnas 23 kita asing Pak ya? Pelatih timnas 23 kita asing apa lokal? Iya, asing. Tetap asing. Tapi dealnya di komposisi tim senior saya boleh menempatkan 2 pelatih dari Indonesia untuk tentu belajar. Untuk di U23 mayoritas nanti dari Indonesia. Siapa tuh Pak? Dua itu siapa Pak? Ya belum ini belum duduk. Kalau pelatih berdarah Indonesia juga Pak? Kenapa? Berdarah Indonesia juga atau tidak? Yang mana? Pelatih baru yang baru Pak? Enggak. Pernah ngelatih klub Belanda? Kenapa? Pernah ngelatih klub Belanda? Mau tahu aja. Nanti tanggal 12, tanggal 11 malam datang, tanggal 12 kalian bisa interview. Tapi selama ini ya interviewnya ya. Ada punya Pak pelatih baru apa leadership di tim kayak seniority khusus memberikan. Ya kita banyak diskusi dengan semua pihak lah, termasuk mungkin beberapa berita yang bocor di media Eropa karena saya juga waktu evaluasi tanya banyak pihak seperti apa pandangannya, rupanya ya mungkin jadi ada kebocoran ya bicara dengan media Eropa sehingga ya ada berita-berita seperti itu. Gitu. Sudah yakin Pak pelatih baru membawa improvisasi buat timnas kali ini? Ya semuanya itu kan tadi berdasarkan 3. 1 programnya benar, konsisten, pelatihnya juga bagus, kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua ketiga yang tidak bisa terpisahkan.
Kalau cuma programnya bagus, pelatihnya nggak bagus, pemainnya nggak bagus, ya nggak sampai. Berarti cukup yakin ya Pak bisa membawa Apa? prestasi untuk timnas. Ya harus, semua yang kita lakukan juga untuk kebaikan timnas. Karena tadi saya sampaikan kan, ini timnas bukan masalah saya, masalah PSSI, masalah pelatih, tapi ini kan untuk bangsa kita gitu. Jadi nggak ada personal itu lebih tinggi dari timnas. Semuanya harus timnas yang tertinggi gitu. Tapi kenapa Belanda, Pak? Kenapa pelatihnya dari Belanda? Ya banyak pilihan, bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi, ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangannya. Pak, pelatih baru pernah melatih pemain kita, Pak, salah satu pemain kita. Saya nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan nanti. Tapi sudah ada pembicaraan, Pak. Pak, apa sih yang jadi pertimbangan terbesar begitu kenapa pelatih baru ini yang dipilih? Apakah memang karena sekarang sudah banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunannya dari Belanda begitu Pak? Kita tidak pernah membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain Indonesia. Ya kita lihat sama saja, tetapi tentu masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Pak, apakah sudah ada komunikasi Pak pelatih baru sama mungkin pemain kita yang di Eropa ya Pak? Saya nggak tahu, kan mungkin sejak hari ini dan karena udah tanda tangan mungkin saya bebaskan untuk berkomunikasi. Tapi tanggal 11 malam rencana pelatih baru juga akan bertemu beberapa pemain kita yang berlaga di Liga 1 yang kebetulan memang ada di sini. Pak, di negara ASEAN atau Asia udah ada yang berminat sama STI nggak sih pasca STI itu menerima PSS? Saya nggak tahu. Pak, tambahan. Sekarang kan banyak request dari STI ya. Apakah pelatih yang baru ada request pemain baru? Pemain sekarang request dari STY. Maksudnya rekomendasi dari STI? Saya nggak bisa jawab, mungkin media lebih ngerti dari saya. Pak, tambahan dong Pak, Oli Romi sekarang udah gabung di Oxford. Tanggapannya dong Pak. Ya kebetulan Oxford juga memerlukan striker. Kemarin Mark Harris bagus, tetapi kalau kemarin dia cedera di menit ke-10, artinya pelapisan daripada striker itu diperlukan di Oxford United. Nah tentu untuk berikutnya kita lihat saja nanti. Ini jadi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.